7 usaha kecil modal di bawah 1 juta tapi bisa jalan setiap hari. Cocok buat ibu rumah tangga. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Pernah nggak kamu lagi nyapu lantai, terus berhenti sebentar sambil mikir, kok rasanya uang belanja habisnya cepet banget, padahal rasanya nggak belanja aneh-aneh. Belum lagi kalau sudah buka grup keluarga. Lihat cerita orang lain yang kayaknya hidupnya lancar, usahanya jalan, sementara kita masih muter-muter di pertanyaan yang sama, sebenarnya aku bisa apa sih? Banyak ibu rumah tangga ngerasa pengin bantu ekonomi keluarga. Bukan karena kurang bersyukur, tapi karena sadar kebutuhan makin hari makin naik, sementara penghasilan seringnya tetap. Dan yang bikin makin berat, kita sering ngerasa nggak punya modal besar, nggak punya pengalaman bisnis, dan nggak punya waktu banyak karena urusan rumah nggak ada habisnya. Padahal, kalau ditarik napas sebentar dan dilihat pelan-pelan, justru ibu rumah tangga itu punya modal yang sering diremahin. Modalnya adalah paham kebutuhan sehari-hari, paham ritme rumah, dan paham apa yang sering dicari orang di sekitar. Usaha yang mau kita bahas ini bukan yang muluk-muluk, bukan yang janjinya manis di awal, tapi bikin pusing di belakang. Ini usaha kecil yang realistis, yang mungkin sudah sering kamu lihat, tapi nggak kepikiran kalau itu bisa jadi sumber penghasilan. Usaha pertama adalah jualan sarapan sederhana. Ini bukan soal masak yang ribet atau menu yang viral, tapi soal konsisten dan hadir di waktu yang tepat. Contoh nyatanya begini, di satu gang kecil ada seorang ibu yang tiap pagi masak nasi uduk dan gorengan. Menunya itu saja, rasanya enak tapi nggak mewah. Tapi karena dia buka setiap pagi jam yang sama, orang-orang hafal. Anak sekolah mampir, bapak-bapak yang mau kerja berhenti sebentar, bahkan tukang bangunan jadi pelanggan tetap. Modal awalnya cuma bahan masak harian, kompor yang sudah ada, dan kemauan bangun lebih pagi. Untungnya mungkin kelihatan kecil per bungkus. Tapi karena muternya setiap hari, uangnya kerasa. Kadang usaha itu nggak butuh ide baru, tapi butuh keberanian buat bangun duluan saat orang lain masih tidur. Usaha kedua adalah jualan camilan rumahan. Ini cocok banget buat ibu rumah tangga yang sebenarnya suka masak, tapi sering merasa masakannya cuma habis di rumah sendiri. Contoh logisnya, bikin keripik singkong atau kue kering sederhana. Awalnya bisa mulai dari jumlah kecil, dititipkan ke warung, atau ditawarkan ke tetangga. Ada ibu yang awalnya cuma bikin buat cemilan anak, lalu dititipkan ke satu warung. 2 minggu kemudian, warung minta tambah karena cepat habis. Dari situ mulai berani produksi lebih banyak. Yang penting bukan langsung untung besar, tapi tahu produknya diterima. Kadang yang bikin orang beli bukan kemasannya, tapi rasanya yang konsisten. Usaha ketiga adalah laundry rumahan skala kecil. Banyak orang mikir laundry itu harus punya mesin mahal dan tempat besar. Padahal kenyataannya, banyak laundry kecil yang mulai dari satu mesin cuci. Contohnya, ibu rumah tangga di perumahan padat. Tetangganya banyak yang kerja dari pagi sampai malam. Mereka capek, malas nyuci, dan akhirnya cari yang praktis. Selama cucian bersih, rapi, dan nggak tertukar, pelanggan akan datang lagi. Modal utamanya justru kejujuran dan ketelitian. Dan lucunya, kadang pelanggan lebih pilih laundry dekat rumah, walaupun sedikit lebih mahal, daripada yang jauh tapi ribet. Usaha keempat adalah jualan pulsa, paket data, dan token listrik. Ini usaha yang sering dianggap receh, tapi muternya cepat. Contoh realnya, satu ibu buka jualan pulsa dari rumah. Awalnya cuma melayani keluarga dan tetangga dekat. Lama-lama, nomor dia disimpan banyak orang karena responnya cepat. Setiap hari ada transaksi, walaupun untungnya kecil per transaksi. Tapi karena rutin, uangnya tetap ada. Usaha ini cocok buat yang gak mau ribet produksi barang, tapi mau penghasilan harian.
Usaha kelima adalah jualan frozen food. Ini cocok buat ibu rumah tangga yang pengen usaha tapi tetap fleksibel. Contohnya, jual bakso atau nugget rumahan. Bisa juga camilan seperti otak-otak, seblak, cireng, cilok, bahkan empek-empek Palembang. Awalnya bisa titip di kulkas rumah sendiri. Promosinya cukup lewat grup tetangga atau teman arisan. Banyak orang suka karena praktis, tinggal goreng atau rebus. Kalau rasanya enak dan bersih, biasanya mereka repeat order. Usaha ini kuat karena kebutuhan orang itu sama, pengin cepat dan hemat. Usaha keenam adalah jasa titip belanja. Ini usaha yang sering dianggap aneh, tapi sangat membantu. Contohnya ada ibu yang tiap pagi ke pasar, dia tawarkan ke tetangga, siapa yang mau titip belanja, ada yang titip sayur, ada yang titip lauk, ada yang titip kebutuhan mendadak. Keuntungannya dari jasa kecil, tapi yang paling mahal adalah kepercayaan. Kalau sekali salah, orang kapok, orang jadi kehilangan kepercayaan, dan selesai deh semuanya. Tapi kalau rapi dan jujur, pelanggan setia akan terbentuk. Usaha ketujuh adalah jualan online barang kebutuhan harian. Bukan jual barang aneh-aneh, tapi yang orang pakai setiap hari. Contohnya perlengkapan dapur atau kebutuhan bayi. Foto bisa sederhana, yang penting jelas. Balas chat, jangan lama-lama. Banyak pembeli sebenarnya cuma pengin cepat dan aman. Dan dari situ pelan-pelan usaha bisa berkembang. Masalah terbesar dari semua usaha ini bukan modal uang. Masalah terbesarnya adalah rasa takut. Takut nggak laku. Takut capek tapi hasilnya kecil. Takut dibilang sok jualan, padahal hampir semua usaha kecil yang jalan itu dimulai dari rasa takut yang sama. Bedanya, mereka tetap jalan walaupun deg-degan. Kalau hari ini kamu masih mikir, aku cuma ibu rumah tangga, aku nggak punya pengalaman, coba pelan-pelan ubah kalimatnya. Aku ibu rumah tangga yang lagi belajar mandiri. Mulai dari kecil, mulai dari rumah, mulai dari yang ada, karena usaha kecil bukan tentang cepat kaya, tapi tentang bertahan dan tumbuh. Dan seringkali, usaha yang kelihatannya sepele justru yang bikin dapur tetap ngebul setiap hari. Usaha yang sering dianggap remeh, usaha yang dianggap receh, tapi malah justru bisa menjadi sumber penghasilan yang cukup penting buat keluarga kita. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat ya!